warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Santi Kurniasi dari Prodi PGSD dengan NIM H2410152. Lanjut terus. Peran teori behaviorism dalam dunia pendidikan, stimulus, respon, dan transformasi perilaku. Behaviorism adalah salah satu teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi antara stimulus dan respon yang dihasilkan. Pendekatan ini mengutamakan pengalaman langsung dan pengulangan untuk membentuk perilaku tertentu. Menurut B.F. Skinner, 1953, belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman dan penguatan. Dalam hal ini, pengalaman menjadi faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Teori behaviorism pertama kali dikembangkan oleh Ivan Pavlov melalui eksperimen pengondisian klasik, kemudian diperluas oleh tokoh-tokoh seperti John B. Watson, Edward Thorndike, dan B.F. Skinner. Teori ini tidak hanya berpengaruh dalam psikologi, tetapi juga menjadi dasar penerapan metode pembelajaran yang efektif di berbagai tingkat pendidikan. Tokoh utama dalam teori behaviorism: A. Ivan Pavlov, pengondisian klasik atau classical conditioning. Pavlov menemukan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus. Dalam eksperimen terkenal dengan anjing, Pavlov menunjukkan bahwa suara lonceng, yaitu stimulus netral, yang berulang kali dipasangkan dengan makanan, stimulus bermakna, mampu memunculkan respon berupa air liur. Conditioning is the basis of learned behavior where two stimuli became associated. Pavlov 1927. Aplikasi teori ini dalam pendidikan mencakup pembentukan kebiasaan baik melalui penguatan positif. Misalnya, siswa menjadi lebih termotivasi belajar karena mendapatkan penghargaan ataupun pujian. Selanjutnya ada John B. Watson, pendiri behaviorism modern. Watson memperluas gagasan Pavlov dengan menekankan bahwa semua perilaku manusia adalah hasil pembelajaran dari lingkungan. Eksperimen Little Albert yang terkenal menunjukkan bahwa rasa takut dapat dikondisikan melalui stimulus tertentu. Watson mempengaruhi praktik pendidikan dengan menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap perilaku siswa sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga ada Edward Thorndike, hukum efek atau law of effect. Thorndike memperkenalkan law of effect yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sedangkan konsekuensi negatif akan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Belajar adalah proses trial and error, di mana tindakan yang berhasil akan diperkuat. Thorndike 1911. Penerapannya dalam pendidikan termasuk penggunaan sistem penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat ada B.F. Skinner, pengkondisian operan atau operan conditioning. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan, yaitu pembelajaran melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment. Menurutnya, perilaku manusia dapat dibentuk melalui konsekuensi yang terencana. Skinner 1953. Penerapan teori behaviorism. Teori behaviorism memberikan dasar untuk berbagai metode pembelajaran modern. Beberapa penerapannya adalah 1. Penguatan positif dan reward. Guru memberikan penghargaan berupa pujian, nilai tinggi, atau hadiah kecil untuk perilaku baik. Contohnya, siswa yang aktif bertanya dalam diskusi diberi tambahan poin. Yang kedua ada penggunaan hukuman. Hukuman diterapkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya mengurangi poin bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga ada latihan dan pengulangan ataupun drill. Metode ini sering digunakan untuk pembelajaran berbasis keterampilan seperti matematika, pengucapan bahasa, dan latihan fisik.
Yang keempat, sistem token ekonomi. Siswa mendapatkan token untuk perilaku positif yang dapat ditukar dengan hadiah tertentu. Yang kelima, ada instruksi langsung atau direct instruction. Guru memberikan arahan langkah demi langkah dan siswa mengikuti hingga memahami materi. Adapun kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama efektif dalam pembelajaran keterampilan. Cocok untuk pembelajaran berbasis latihan seperti matematika, bahasa, ataupun olahraga. Yang kedua, terukur dan objektif. Fokus pada perilaku yang dapat diamati dan dievaluasi secara langsung. Untuk kekurangannya, ada mengabaikan aspek internal. Behaviorism kurang mempertimbangkan faktor internal seperti motivasi, emosi, dan kreativitas. Teori ini terlalu menyederhanakan pembelajaran manusia. Barner 1960. Kurang relevan untuk pembelajaran tingkat tinggi. Tidak memadai untuk pembelajaran yang memerlukan analisis mendalam atau pemecahan masalah kreatif. Kesimpulannya, behaviorism memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori dan praktik pembelajaran. Dengan memahami hubungan antara stimulus dan respon, pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan perilaku positif siswa. Meskipun demikian, pembelajaran yang holistik tetap memerlukan integrasi dan dengan teori lain, seperti kognitivisme dan konstruktivisme, untuk mengatasi kekurangan behaviorisme.